Sejak gue kecil, gue selalu menggambarkan Yamaha R6 sebagai motor impian yang bisa gue raih. Sesuatu yang saat itu tidak bisa gue beli, tetapi dengan kerja keras, mungkin suatu hari gue akan bisa. Waktu itu gue menonton video-video tentang Yamaha R6, ngumpulin posternya, sampai membeli tabloid dan majalah yang ada Yamaha R6-nya. Dan ketika saat motovlogging meledak di YouTube, beberapa orang pun mulai membelinya. Dan akhirnya ketika realita tidak seindah mimpi, gue pun mendowngrade impian tersebut. 2008 adalah pertama kali gue melihat Ninja 250 dan gue pun bermimpi memiliki motor seharga 40 juta tersebut. Walaupun gaji hanya sebesar 2,5 juta dan itu pun dipotong biaya kosan yang 1 juta dan biaya transportasi dan bla 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 bla. Dan ketika tahun 2013 muncullah Z250 dan gue langsung kepincut. Gue pun baru bisa membelinya pada tahun 2019, 6 tahun setelah kemunculannya. Itu juga setelah menikah dan setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Karena bagi gue, motor tersebut adalah sebuah kebutuhan tersier. Sepanjang waktu gue berkata pada diri gue sendiri, ini adalah motor impian gue. Kali ini gue benar-benar akan bahagia. Kali ini gue benar-benar akan seneng banget sama motor gue. Dan itu benar. Tapi ya kadang-kadang. Di saat gue berada di honeymoon phase ketika gue menunggang si kuda hitam dan hanya mengendarainya tanpa memikirkan pendapat orang lain tentang motor itu. Dari jumlah cc, apakah dia 4 silinder atau 2 silinder atau 1 silinder atau modifikasi lain yang mungkin orang lain pasang di motor mereka. Untuk saat itu gue merasa benar-benar puas. Tetapi gue juga dengan mudahnya bisa merasa tidak bahagia karena motor ini bukan motor 4 silinder. Shock depannya bukan upside down. Rem belakangnya masih standar. Master remnya masih standar. Tidak ada karbon Kevlar di bodi tersebut. Ini bukan motor gede. Bukan motor yang bisa diparkir di lobi mall. Bahkan bukan motor 600 cc seperti Yamaha R6 yang gue impiin dulu. Di lautan sosmed banyak sekali proyek-proyek modifikasi motor, motor-motor baru. Kita nggak bisa ngejudge bahwa industri hiburan itu buruk. Kita memerlukannya sampai batas waktu tertentu. Dan konten-konten motor, modifikasi, diperlukan untuk membuat konten-konten yang akan mendatangkan views. Dan untuk mengikuti semua tren yang digoreng di sosmed adalah hal yang sangat sulit dicapai. Gorengan konten kreator di akun media sosial nggak akan ada habisnya. Dari modifikasi berbiaya tinggi yang luar biasa, swap engine, project bore up, pasang turbo, supercharger, gak sebanding dengan kantong remaja yang mengumpulkan duit untuk membeli motor bekas. Tetapi ada perbedaan kunci dari semuanya itu, yaitu uang. Kalau misalnya lo senang dengan nge-gym, dengan etos olahraga yang benar dan keanggotaan di pusat kebugaran yang tepat, lo bisa mencapai fisik yang lo inginkan dari waktu ke waktu. Tetapi jika lo ingin memiliki BMW S1000, lo akan memerlukan setidaknya 1M. Dan begitu lo mencapai dan mendapatkannya, terlibat lagi di pikiran lo. Apakah motor tersebut sudah supercharger kayak H2R? Apakah motor itu adalah yang tercepat di dunia? Selalu ada lebih banyak uang yang harus dihabiskan untuk motor, terutama dalam pasar modifikasi. Belum lagi usaha, bakat, dan waktu yang diluangkannya untuk semua itu. Dan itu semua nggak akan pernah berakhir. Kita lihat dari perspektif tertentu, sepertinya itu adalah hobi yang menarik, tanpa batas yang memungkinkan lo untuk mengekspresikan kreativitas dan visi lo. Atau cuma untuk flexing dompet lo doang. Tetapi itu juga berarti bahwa jika alasan lo membeli motor adalah untuk mengesankan orang lain, atau cuma mendapatkan likes di media sosial, atau membangun motor tercepat atau menjadi seperti Angkang MV, atau alasan lain kesenangan pribadi lo pada motor tersebut, lo mungkin akan merasa frustasi. Ini akan menjadi tugas yang sangat berat untuk mencapai
mencoba menyamai kekuatan dan anggaran di balik proyek-proyek konten kreator di YouTube. Orang-orang dalam feed Instagram lo akan selalu memamerkan carbon kit terbaru, suspensi all-ins yang baru, knalpot terbaru. Bahkan suspensi all-ins itu mungkin lebih keras dari suspensi motor skuter lo. Jadi, gimana? Lo hanya bisa merasa frustasi dan tidak puas selama bertahun-tahun sampai lo bisa mempunyai motor tersebut? Dan apakah lo benar-benar akan bahagia ketika orang-orang mengakui modifikasi atau motor baru lo itu ketika lo nggak sanggup sama sekali membayar cicilan motor tersebut? Jadi, apakah lo harus menyerah? Haruskah lo berhenti peduli karena lo mungkin nggak akan pernah mempunyai motor tersebut? Gue pikir hal pertama yang harus diingat adalah hal terpenting dalam hidup bukanlah motor ataupun mobil, atau hobi apapun yang mungkin lo pilih untuk ditekuni. Minat dan tujuan mungkin membantu lo menemukan identitas lo, tetapi itu tidak mendefinisikan siapa diri lo. Siapapun yang berpikir bahwa mereka telah sukses karena telah mengendarai ZX25R, itu hanyalah kepuasan sementara sampai akhirnya kembali membuka sosmed dan menginginkan ZX10R dari channel sebelah. Pendapat orang lain, baik teman ataupun rival lo, atau orang-orang yang hanya lo kenal dengan nama sosmed mereka, juga tidak bisa mendefinisikan diri lo sendiri. Dorongan lo untuk mempunyai moge tidak boleh berakar dalam keinginan untuk mengalahkan orang lain. Kecuali jika lo tahu bahwa ketika lo menang, itu adalah sebuah prestasi dan menghasilkan buat diri lo sendiri. Bahkan jika lo membangun motor dengan modifikasi paling hedon pun, ingatlah bahwa di puncak itu masih ada yang lain dan lo akan merasa kesepian. Dan ingat, ketenaran tidak akan bertahan. Feed Instagram itu terus diperbaharui. FYP terus diperbaharui. YouTube recommendation terus diperbaharui. Lo tidak akan pernah selesai jika pengakuan adalah definisi lo untuk kesuksesan. Lo tidak akan pernah selesai jika lo hanya ingin diakui adalah definisi lo untuk kesuksesan. Dan lo harus memahami bahwa semua orang yang membeli motor baru tersebut setiap minggu atau membuat modifikasi yang absurd, orang-orang yang lo tonton dan yang lo lihat di setiap TikTok, Instagram, dan di setiap saluran YouTube, mereka membangun atau membeli motor-motor ini untuk lo. Siapa saja yang mungkin mengatakan bahwa gue melakukan modifikasi ini karena gue pengen, atau gue membangun motor ini sesuai gue yang inginkan, gue membeli motor ini karena sesuai jati diri gue. Of course. Tetapi mereka juga melakukannya untuk konten, untuk ketenaran, dan sponsorship. Ini adalah hal yang sangat nyata di balik semuanya itu. Gue sering membuat keputusan dengan motor gue berdasarkan apa yang gue pikir akan berhasil di media sosial, karena media sosial adalah pekerjaan gue. Apakah itu realistis atau bahkan cuma untuk mendapatkan banyak views? Terutama jika lo tidak menghasilkan uang dari semuanya itu. Buat apa? Dan semuanya itu berlaku pada berbagai tingkat sosial. Seperti apakah lo menginginkan Honda ADV 160 rekan kerja lo yang baru, atau sekedar motor listrik tetangga yang dipakai istrinya hanya untuk ke pasar. Gue bisa menjelajahi halaman-halaman Facebook Z250 dan merasa tertekan oleh bagaimana gue perlu menghabiskan jutaan hanya untuk sebuah master rem ataupun knalpot supaya motor gue terlihat ganteng atau terlihat berbeda dari yang lainnya. Gue bisa menjelajahi halaman-halaman Facebook Z250 dan merasa tertekan oleh bagaimana gue perlu menghabiskan jutaan hanya untuk master rem motor supaya motor gue terlihat ganteng. Atau knalpot Akrapovic asli jauh berbeda suaranya dengan Akralingga. Gue bisa menonton motovlogger dengan mudahnya gonta-ganti motor dan membuat gue berandai-andai. Yang pasti akan menyenangkan memiliki uang seperti Raffi Ahmad. Dan ketika gue terus berada di depan akun sosmed, gue mulai bertanya-tanya, apakah gue akan pernah puas dengan apa yang gue miliki? Atau gue bisa mematikan HP gue sekarang dan pergi riding dengan motor yang telah gue beli dengan kerja keras gue dan menikmatinya. Hanya gue dan si kuda hitam tanpa peduli tentang berapa cc motornya, 4 silinder, 2 silinder, knalpot Akrapovic atau Akralingga. Jangan biarkan persepsi lo terpengaruh
dari bagaimana orang lain yang mempunyai ZX10R menentukan apa yang membuat lo bahagia. Untuk sesaat, lupakan bahwa siapapun selain lo dan motor lo. Bersyukurlah ketika lo masih bisa berangkat bekerja dengan Honda Beat rangka ESAF lo, atau pacaran dengan Yamaha Vega lo. Motor tidak akan membuat lo bahagia. Rasa bersyukur, menerima, dan ditemani oleh orang-orang yang menyayangi lo lah yang membuat lo bahagia. Motor tidak akan membuat lo bahagia jika itu hanya sebuah alat untuk mendapatkan pengakuan publik. Dan motor tidak akan membuat lo bahagia jika motor tidak akan pernah rusak atau bisa mengebut sampai 200 km per jam lebih. Atau bahkan motor hanya untuk dipamerkan untuk teman-teman lo aja. Ketika RX King mulai digoreng, gue sempat banget ingin memiliki motor jambret tersebut. Kebetulan ada ipar gue punya RX King dan dalam kondisi restorasi yang sudah selesai dan cakep banget. Waktu nyarinya pun sama gue, kita sampai ke ujung Jakarta. Karena saking ngebet pengen punyanya, tukeranlah gue selama 2 minggu dengan si Z250. Awal honeymoon phase sangat senang banget dengan suara 2 taknya. Tapi setelah seminggu pakai, mulailah terlihat kekurangan-kekurangannya. Ya namanya juga motor tua, teknologi tua, ada aja yang kurang. Dari yang bautnya patah, sampai jarum RPM yang tiba-tiba copot. Padahal speedometernya baru loh. Dan yang membuat kurang nyaman adalah getarannya. Kemudian akhirnya setelah Z250 gue balik, betapa menikmatnya kuda besi hitam ini dari segi handling, kenyamanan berkendara, spare part yang reliable, dan lain-lain. Hal ini membuat gue sadar, sekedar ingin punya karena gorengan bukanlah hal yang sehat. Belum tentu motor yang kita idam-idamkan ternyata sesuai dengan harapan kita. Coba cek aja OLX, banyak sekali ZX25R usia muda yang sudah dijual. Semakin dewasanya kita dalam perjalanan hidup, banyak hal-hal berubah. Keadaan berubah, orang berubah, gaya hidup berubah. Jika itu hidup lo sedang terpuruk, motor bukan obatnya bro. Motor tidak akan memperbaiki segalanya. Motor tidak akan memecahkan masalah lo. Bahkan jika lo memodifnya sampai head-on pun, motor nggak akan selalu membuat lo bahagia. Tetapi terkadang, dengan rasa bersyukur, mungkin bukan hanya untuk sejenak, motor bisa membuat senyum di wajah lo.